Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nindya Nur Anisatul dari kelas 2018A NIM 039 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan gaya ilustrasi pada buku cerita anak. Untuk yang pertama ada teknik realis, yaitu gaya gambar yang merujuk pada kesamaan objek yang digambar, nyata, dan benar-benar ada. Nah, untuk contoh bukunya sendiri, saya menggunakan I Know About Children's Picture Dictionary by Tammy Hunter. Nah, penjelasannya adalah dengan buku ini penjelasan lebih dari 1.300 kata dan 850 ilustrasi berwarna. Kamus ini cara menyenangkan untuk memperkenalkan setiap pembaca muda pada kata-kata dalam penggunaan sehari-hari. Kata-kata yang perlu menjadi bagian dari kosakata anak modern yang berkembang. Nah, untuk gambar-gambar yang menarik disertai dengan kalimat yang tersusun sederhana akan menyenangkan setiap pembaca muda dan akan pada saat yang sama membantu mereka untuk mengenali, mempelajari, dan mengingat berbagai kata yang berbeda. Untuk yang kedua adalah teknik surrealis, yaitu gaya gambar yang menitikberatkan kepada khayalan, tidak nyata, misteri, dan terkadang menggunakan pendekatan metafora, hiperbola, humanoid, dan sebagainya. Nah, untuk contohnya sendiri, saya memakai Tokuki A Christmas Story by Edward Hemingway. Nah, untuk pengertian buku ini, yaitu Tokuki dimulai dengan kemiripan dengan The Gingerbread Man with a Fox yang memutuskan bahwa dia terlihat cukup lezat untuk dikejar dan dimakan. Tetapi disitulah kesamaannya berakhir. Dalam cerita ini, Cookie tidak terasa enak ketika rubah menggigit sedikitnya. Cookie kecewa dengan ini dan menangis. Rubah merasa simpatik dan merasa menjadi teman dengan Rubah mencoba membantu Cookie merasa lebih baik tentang dirinya. Kemudian Rubah membawa Cookie ke spa, mengajaknya berlomba dan membantunya membangun rumah roti jahe baru. Ketika Cookie gagal meraih kesuksesan, karakter kota yang mengemaskan mengangkat dan mengungkapkan tujuan sebenarnya. Kisah ini bersinar di atas begitu banyak kisah lainnya karena benar-benar asli meskipun awalnya meminjam dari The Gingerbread Man. Nah, untuk selanjutnya ada teknik kartun atau cartoon, yaitu gaya gambar yang memiliki kesan lucu, penuh warna, dan menarik untuk dilihat. Nah, untuk contoh bukunya, saya memakai Nickelodeon Paw Patrol My Pussy Book, 10 Fingerness and a Playmat by Pedal Publishing Inc. Nah, untuk isinya sendiri, yaitu saat Ryder membunyikan alarm, anak-anak anjing itu menuju ke lookout untuk mencari tahu tentang misi mereka selanjutnya. Bergabunglah dengan Rubble dan Rocky saat mereka menghadapi tantangan penghalang jalan. Anak-anak akan senang berangkat dalam misi bersama anak-anak anjing heroik karena mereka menggunakan keterampilan, alat, dan kendaraan khusus anak anjing untuk menyelamatkan hari. Gunakan figurine dan playmat untuk menghidupkan adegan buku atau buat petualangan baru mereka sendiri untuk Ryder, Ski, Marshall, Case, Rubble, Rocky, dan Zuma. Untuk selanjutnya yaitu teknik karikatur, yaitu gaya gambar di mana proporsional tokoh atau objek tidak dihiraukan. Biasanya kepala tokoh lebih besar dibandingkan tubuhnya, termasuk tangan dan kaki. Karikatur lebih menonjolkan detail sebuah wajah, namun tetap kaya ekspresi. Nah, untuk contoh bukunya sendiri, saya menggunakan Cap Gomeh by Sophie Dewayani. Untuk isi bukunya sendiri yaitu pemilihan warna untuk buku cerita sangat colorful dan sangat menggambarkan tentang suasana hari besar seperti Lebaran dan hari Imlek.
Ukuran gambar untuk karakternya juga cukup besar sehingga sangat eye-catching untuk anak. Setiap gambar mempunyai makna tersendiri, seperti pada cover depan karakter Nisa memegang lampion khas Imlek yang merupakan lambang hari besar lili, dan karakter Lili yang memegang lampion ketupat, di mana melambangkan lebaran atau hari besar dari agama Nisa yaitu Islam. Gambar tersebut seperti ingin menyampaikan bahwasanya kita sebagai manusia itu harus bisa menghormati dan menghargai perbedaan. Untuk selanjutnya yaitu teknik Japan Style. Nah, untuk teknik Japan Style sendiri yaitu gaya gambar yang merujuk kepada gaya gambar manga atau komik Jepang yang terkenal dengan mata bersarsi, tokoh rambut yang kaya warna, hingga gestur tokoh yang tidak biasa. Untuk contoh ceritanya, saya memakai cerita spesial Doraemon seri ke-17. Nah, ini seri ke-17 dengan judul Ayah Ibu by Fujiko F. Fujio. Isi dari komik tersebut yaitu ibu selalu penuh dengan nasihat dan ayah selalu memanjakan Nobita. Ada peribahasa yang mengatakan, tingkah laku anak bergantung pada didikan orang tuanya. Untuk keluarga Nobi, justru hal-hal itu ditentukan oleh Nobita, meskipun antara Nobita dan orang tuanya selalu ada perbedaan pendapat. Selanjutnya ada teknik American Style. Nah, yaitu gaya gambar yang merujuk kepada gaya gambar Amerika yang kebanyakan mengenai heroisme, dengan ciri tubuh si tokoh yang penuh otot, wajah segi empat, dan efek yang terkadang berlebihan. Nah, untuk buku yang saya ambil yaitu The Amazing Spider-Man Storybook Collection by Michael C. Klein. Nah, untuk isi dari buku tersebut adalah bermula dari ketika Peter Parker hanyalah seorang remaja biasa yang mempelajari bagaimana gigitan laba-laba radioaktif mengubah nasibnya dan mengubah menjadi pahlawan web slinging terkenal yang dikenal sebagai Amazing Spider-Man. 20 kisah ini termasuk pertempuran epik Spider-Man melawan musuh terbesarnya termasuk Dr. Octopus, Green Goblin, dan Lizard, serta petualangan penuh aksi yang menceritakan kembali kebangkitan Peter dari siswa SMA menjadi Spider-Man yang spektakuler. Nah, untuk selanjutnya ada teknik pop art, yaitu gaya gambar yang saling menindih objek yang satu dengan objek lainnya. Terkadang objek itu tidak saling berhubungan, namun dapat memberi makna dan arti. Pop art dapat juga berupa foto-foto maupun ilustrasi atau keduanya digabungkan bersama, tentu dengan efek yang membuat gaya ilustrasi ini mudah dikenali. Nah, untuk contoh bukunya saya menggunakan If Only by Sri Ulina. Nah, untuk isi bukunya yaitu Sipu adalah siput yang selalu iri pada temannya. Suatu hari hujan turun dengan deras dan hewan-hewan lain mengkhawatirkan rumah mereka, sementara Sipu berlindung di cangkangnya. Untuk selanjutnya adalah teknik fotografi, yaitu gaya gambar dengan menggunakan penggabungan beberapa foto hingga menjadi sebuah desain ilustrasi. Gaya ilustrasi ini tak kalah kuat dengan gaya ilustrasi dengan menggunakan handmade. Gaya ilustrasi ini lebih banyak digunakan di dunia desain grafis dewasa. Namun dapat ditemukan pada buku ensiklopedia pertamaku dalam seri Ayo Lindungi Bumi Kita by Fleurus. Nah, untuk seri ini adalah buku pintar yang berisi pengetahuan umum tentang bagaimana anak-anak bisa menjaga lingkungan sekitar. Anak-anak dikenalkan dengan kegiatan yang bisa dilakukan menjaga lingkungan. Nah, untuk yang terakhir yaitu manfaat ilustrasi bagi penulis. Yang pertama
ada menarik sebuah perhatian pembaca. Yang kedua, memudahkan untuk dapat memahami suatu tulisan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengekspresikan ide atau pikiran melalui sebuah gambar. Nah, untuk yang keempat, memberikan sebuah hiburan sehingga para pembaca tidak bosan saat membaca tulisan. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.